Iya, selamat berjumpa lagi adik-adik semua yang di rumah. Kita masih sekolah minggu online ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali sekolah minggu, sekalipun lewat online. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kami yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah, supaya bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu berjudul Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pakai bahasa Inggris ya. I got the joy, 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 joy in my heart, joy in my heart, joy in my heart. I got the joy, 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 joy in my heart, joy in my heart to say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Setelah kita tadi memuji Tuhan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kisah tentang seseorang yang disuruh Tuhan untuk membangun bahtera atau kapal yang besar. Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Iya betul, seorang bernama Nuh. Iya. Sebelum kita mendengarkan kisah selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan sederhana dan meneladani Nuh, juga melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita siap ya mendengarkan firman Tuhan? Di situ di Alkitab dikatakan bahwa Adam dan Hawa memiliki anak bernama Kain dan Habil. Dan setelah itu lahirlah keturunan-keturunan mereka. Dan bumi semakin banyak dipenuhi dengan umat manusia. Tetapi umat manusia saat itu berbuat tidak baik. Mereka berbuat jahat. Dan itu membuat bumi menjadi rusak. Karena kejahatan manusia itu, Tuhan menjadi sedih sekali. Dan di situ dikatakan Tuhan kecewa menciptakan mereka. Kemudian Tuhan berencana memusnahkan semua manusia dan memusnahkan bumi ini. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan mengirim banjir yang sangat besar atau disebut air bah. Kisah ini bisa teman-teman baca nanti
di Kejadian 6, 7, dan 8. Kemudian ada seorang pria yang baik hati. Di situ dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar. Orang tersebut bernama Nuh. Nuh mempunyai 3 orang anak. Siapa adik-adik namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Betul sekali. Tuhan berbicara kepada Nuh dan menyuruh Nuh untuk membuat kapal yang besar sekali. Belum pernah ada orang yang membuat kapal yang besar seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nuh, bangunlah sebuah kapal yang besar. Nuh kaget ya dengan perintah Tuhan. Suruh membangun kapal yang besar. Kapal tersebut terbuat dari kayu gofir. Kemudian ketika Nuh taat kepada Tuhan, dia mengumpulkan banyak kayu bersama dengan anak-anak dan keluarganya. Orang-orang mulai mengejek Nuh. Teman-teman Nuh mengejeknya, menertawakan Nuh. Ngapain kamu Nuh? Lah di daratan yang kering seperti ini kok membuat kapal yang besar? Kamu lucu Nuh. Gitu ya. Terus Nuh berhenti nggak ya? Enggak teman-teman. Meskipun diejek, Nuh tetap taat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh supaya mengumpulkan binatang-binatang di darat, di udara untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Kemudian Nuh melakukan juga tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nuh membawa binatang itu sepasang-sepasang ke dalam bahtera. Dan Nuh tidak hanya membawa sepasang demi sepasang, tetapi juga menyiapkan makanan untuk Nuh sekeluarga dan untuk semua hewan-hewan tersebut. Kemudian Tuhan menutup bahtera itu. Setelah itu hujan mulai turun. Hujan terus-menerus turun selama 40 hari, 40 malam. Akibat hujan yang lama itu, air di bumi ini menjadi banyak sekali. Dan bumi tertutupi dengan air. Bagaimana dengan bahtera Nuh? Bahtera Nuh apa teman-teman? Mengapung di atas air. Bagaimana dengan hewan-hewan yang di dalam? Hewan-hewan di dalam aman terlindungi. Mereka tidak ada yang kelaparan karena Nuh juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan tersebut. Selama 150 hari, air menggenangi seluruh bumi. Dan baru 150 hari kemudian, air sudah benar-benar surut. Bagaimana Nuh tahu kalau air sudah benar-benar surut? Nuh mengirim seekor burung merpati. Dan ketika burung merpati itu sudah membawa daun, Nuh tahu bahwa sudah ada daratan. Air sudah mulai surut. Nah, ketika air sudah mulai surut, bahtera Nuh terdampar. Nuh dan keluarga bisa keluar dari bahtera itu, juga hewan-hewan yang bersama dengan Nuh. Kemudian Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan bumi ini. Dan tanda janji Tuhan itu,
Tuhan meletakkan busur di laut, atau disebut apa teman-teman? Iya, pelangi. Begitulah kisah Nuh. Mari kita menarik pelajaran dari kisah Nuh ini. Ada yang sudah menemukan pelajarannya? Baik, mari kita ingat-ingat cerita tadi. Pelajaran yang pertama, ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar itu, Nuh taat. Nuh mudah sekali taat. Sekalipun apa ya? Sekalipun sulit. Membuat kapal yang besar itu sulit ya. Kita bisa bayangkan betapa banyak kayu yang dibutuhkan, yang harus dikumpulkan Nuh bersama dengan keluarganya. Pasti banyak sekali. Dan itu melelahkan. Jadi, teladan Nuh yang pertama adalah sekalipun sulit, Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk memberi makan hewan-hewan yang ada di bahtera itu juga sulit ya teman-teman. Karena makanannya beda-beda ya. Dan Nuh harus menyediakan makanan itu. Sekali lagi, sekalipun sulit, Nuh tetap melakukan, bahkan dikatakan seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian ketika orang teman-temannya itu mengejek, Nuh berhenti nggak membangun? Enggak ya, Nuh tetap membangun. Nuh terus membangun. Nuh tidak berhenti membangun bahtera. Jadi, sekalipun ada tantangan dari luar, tetap taat. Bagaimana praktisnya bagi kehidupan kita? Kita bisa mengevaluasi, melihat diri kita sendiri, diri saya dan teman-teman di rumah. Apakah saya sudah taat? Apakah saya mau taat sekalipun ketaatan itu sulit, tidak mudah? Dan apakah saya tetap terus taat sekalipun ada orang lain yang mengejek, menertawakan ketaatan saya? Misalnya taat apa ya? Taat belajar. Sekalipun sulit ya, tidak ketemu guru secara langsung, kemudian pelajarannya sulit, saya tetap mau belajar nggak ya? Taat pakai masker, ya, meskipun orang lain nggak pakai masker, saya tetap pakai masker nggak ya? Untuk menjaga kesehatan saya dan orang lain. Ketaatannya apalagi ketaatan kepada orang tua. Nah, di rumah kan banyak ketemu dengan bapak, ibu, papa, mama, adik, kakak, eyang mungkin. Apakah saya juga taat kepada mereka? Mudah disuruh, mudah taat. Diminta membeli sesuatu, diminta membereskan sesuatu, atau diminta melakukan pekerjaan rumah, apakah saya sudah taat ya? Yang kedua, Nuh adalah seorang ayah yang baik bagi keluarganya. Terbukti dikatakan bahwa anak-anak Nuh juga taat dengan orang tuanya, ikut membantu ayahnya untuk membangun bahtera. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang bersama-sama mentaati dan mengasihi Tuhan? Peran saya sebagai anak apa ya? Punya waktu untuk bisa berdoa bersama keluarga, membaca Alkitab bersama keluarga, rukun bersama keluarga, mentaati bersama keluarga, bersama-sama mengerjakan perintah Tuhan dengan keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita menjadi berkat. Tadi Nuh taat kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga ini, Nuh menjadi berkat bagi orang lain.
Mungkin ketika orang lain mengejek tadi ada yang bertanya ya, kamu ngapain kok susah-susah bangun? Mungkin Nuh saat itu cerita, Tuhan sedang marah loh, mau menghukum kita, bertobatlah. Jadi Nuh juga bersaksi kepada orang lain, menceritakan bahwa kita harus bertobat, menghentikan kejahatan ini. Begitu ya. Yang ketika ini melayani orang lain, bersaksi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh hari ini. Mari kita mengambil salah satu saja penerapan praktis yang akan kita lakukan. Entah itu menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berbakti pada orang tua, yang ketiga menjadi anak yang membawa berkat bagi sekeliling kita dan menjadi saksi Kristus. Selamat melakukan penerapan. Mari kita meneladani Nuh itu. Teman-teman, ada satu lagu yang sangat bagus untuk kita bisa ingat bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena waktu ini sangat cepat. Hidup kita sementara. Mari kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan pujikan hidup ini adalah kesempatan. Lagu hidup ini adalah kesempatan akan kita pujikan sambil teman-teman di rumah mengumpulkan persembahan ya. Persembahan ini bisa dikumpulkan kepada Ibu Nana. Terima kasih. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, bagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
teman-teman, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman mendengarkan sekolah minggu ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersama-sama sekolah minggu sekalipun lewat online. Tuhan, mari Engkau memberkati hidup kami, jagai kami dari virus corona. Tuhan, tolong juga keluarga kami, juga tolong juga teman-teman kami supaya terhindar dari virus ini. Kami terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir dan Tuhan mengampuni dosa umat manusia. Kami berdoa Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan penerapan yang kami ambil hari ini. Tuhan juga yang memberkati persembahan yang telah kami berikan supaya baik untuk pelayanan sekolah minggu Nafi ini. Terima kasih Tuhan Yesus.